Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, izin Bapak izin malam diri Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Angkatan 59, nama Bagus Rian Widya Pertama, STB 5486, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A, asal Unus Jawa Tengah. Izin Bapak izin memaparkan mengenai sosialisasi KUHP baru pada pasal 411 dan 412 mengenai rumpun delik kohabitasi dan perzinahan. Izin Bapak, sebelumnya saya akan memaparkan mengenai kasus yang belakangan ini pasti sering didengar oleh berita maupun konten viral yang bilang bahwasanya di KUHP baru itu orang-orang bersama tanpa nikah atau langsung disebut kumpul kebo itu bisa dilaporkan atau dipenjara. Oleh karena itu, saya akan membedah tuntas fakta hukumnya secara tertulis bagaimana penjelasan ini bisa didapatkan. Jadi mengenai penjelasan tersebut itu mitos atau fakta sih kumpul kebo itu bisa langsung digerebek warga atau Satpol PP di KUHP baru. Banyak informasi yang beredar di media pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai asumsi liar berdasarkan kepastian hukum yang tertulis. Oleh karena itu, saya akan mengupas tuntas mengenai kasus tersebut dan berita yang viral tersebut. Dan saya akan memberikan satu video di mana video ini mungkin akan menjelaskan gambar umum mengenai pasal-pasal 1 bab 1 2. Baik, kita akan mendengarkan secara langsung dari berita kompas.com mengenai kopi baru kumpul kebo kini bisa dipenjara. Mulai 2 Januari 2026, ketentuan hukum pidana di Indonesia resmi berubah. Salah satu aturan yang menjadi sorotan adalah pemidanaan terhadap praktik kumpul kebo atau living together. Aturan ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang resmi berlaku awal tahun ini. Kumpul kebo atau hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan kini dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku per 2 Januari 2026. Baik, lalu kita akan kembali ke pemaparan pada PowerPoint saya. Jadi, sebelum kita masuk di KUHP yang baru ini mengenai pasal pasal 1 bab 1 2 di yang sebelumnya ada di KUHP lama yaitu pasal 284 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini yang sudah disahkan bahwasanya zina itu menurut pasal 284 di KUHP lama, zina itu hanya orang yang sudah pidana karena zina itu hanya pada orang yang sudah terikat pernikahan yang tidak sah. Jadi kalau ada orang yang sama-sama sendiri, single alias belum menikah, melakukan hubungan seks atau tinggal bersama atau living together, secara hukum pidana menurut KUHP lama itu gray atau alias abu-abu, di mana tidak bisa dipidana. Nah, bagaimana sih dengan KUHP baru pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? Di aturan baru ini cakupannya memang diperluas. Jadi melalui pasal 411 tentang perzinahan dan pasal 412 mengenai kohabitasi, negara menegaskan bahwa hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah atau pernikahan yang sah kini diatur sebagai tindak pidana. Sanksinya yaitu 1 tahun penjara, sedangkan untuk kohabitasi atau hidup bersama itu dengan 6 bulan penjara dan dalam denda kategori 2. Jadi fokus utama pada rumpun kesusilaan kalau pada KUHP baru ini yaitu mengenai 411 mengenai perzinahan dan yaitu melarang persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah. Dan kemudian pasal 412 mengenai kohabitasi yaitu melarang hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan yang sah.
atau dikenal secara umum sebagai kumpul kebo. Baik, kita lanjut pada pemaparan berikutnya. Mendengar kata bisa dipenjara, banyak yang langsung panik. Tapi kita perlu kupas tuntas bagaimana penjelasan pada KUHP baru dan KUHP lama. Jadi, pada poin penting yang membedakan hukum kita dengan anggapan liar di media sosial, kedua pasal ini baik pasal 411 maupun 4 pasal 212 sifatnya adalah delik aduan absolut. Di mana perbedaan utamanya yaitu pada indikator subjek hukum perilaku yaitu pada KUHP lama terbatasnya hanya untuk orang yang sudah terikat perkawinan secara resmi maupun sah. Namun pada KUHP baru diperluas mencakup pasangan yang belum menikah maupun single. Kemudian indikator perbedaan pada regulasi kohabitasi yaitu tidak diatur pada KUHP lama tidak diatur secara eksplisit pidananya, maka tadi disebut abu-abu. Kemudian pada KUHP baru ini diatur secara tegas dan tertulis pada ketentuan pasal 412. Kemudian indikator perbedaan berikutnya yaitu pada sifat sifat delik perkara, di mana pada KUHP lama delik aduan dianggap biasa dan kemudian pada KUHP baru yaitu delik aduan absolut, yaitu sebagai kunci pengamanan hak privasi. Lalu kita akan mengupas bagaimana pilar utama pengamanan privasi warga pada delik aduan absolut. Yang pada poin pertama yaitu aparat penegak hukum ataupun Polri secara hukum dilarang melakukan tindakan kepolisian, baik penggerebekan maupun proses hukum tanpa adanya aduan yang resmi. Kemudian yang kedua, aduan hanya sah jika diajukan oleh lingkaran keluarga inti yang dirugikan secara langsung. Kemudian yang ketiga, sifat absolut ini memastikan ruang bagi aksi mematikan ruang bagi aksi pemerasan, manipulasi hukum, atau tindakan sewenang-wenang kelompok masyarakat umum. Jadi artinya aparat penegak hukum tidak boleh memproses kasus ini dan warga atau ketua RT tidak bisa menuntut atau melaporkan kasus ini kecuali ada pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan secara langsung. Baik secara langsungnya itu baik dari garis kekeluargaan inti maupun di luar kekeluargaan. Lalu siapa saja mereka? Berdasarkan undang-undang yang berhak mengadu hanyalah yang pertama, yaitu suami istri, di mana bagi pelaku tindak pidana yang sudah berstatus terikat dalam perkawinan yang sah. Yang kedua adalah orang tua bagi pelaku yang belum menikah atau melindungi harkat dan nama baik kehormatan keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu anak bagi pelaku yang sudah menikah untuk melindungi integritas psikologis keluarga inti. Jadi berikut adalah tiga indikator yang termasuk dalam limitasi hak pengaduan hukum resmi. Namun perlu diingat pada kolom yang saya bedakan ini pada warna merah, ketua RT, tetangga, ormas, dan masyarakat umum tidak memiliki hak hukum untuk melaporkan perkara ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketua RT ormas yang bukan dari tiga indikator tersebut tidak berhak atau tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan secara resmi. Lalu kenapa sih formulasinya itu dibuat seketat itu? Pasti kalian akan bertanya-tanya. Jadi jawabannya adalah pemerintah dan DPRD merancang pasal ini, yaitu pasal 1 dan pasal 12 pada KUHP baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai jalan tengah yang cukup bijaksana dan sangat bijaksana, di mana satu sisinya hukum kita ingin menjaga nilai moral, kesusilaan, adat istiadat, dan keagamaan yang berada di kalangan masyarakat Indonesia. Tapi di sisi lain, negara juga wajib melindungi ranah privasi warga negaranya dari kesewenang-wenangan publik. Lalu, delik aduan absolut, negara memastikan tidak akan ada tindakan main hakim sendiri, tidak ada aksi per eksekusi, dan tidak ada ruang bagi orang yang lain untuk ikut campur atau memeras urusan privasi rumah tangga orang lain. Lalu kesimpulan sebuah keseimbangan hukum pemasyarakatan. Pertama, KUHP baru berhasil menjembatani nilai moralitas adat agama dengan perlindungan privasi individual. Yang kedua yaitu masyarakat dihimbau tidak panik atau termakan hoax atau berita palsu, di mana perlindungan hukum terhadap hak privasi warga negara dijamin sangat ketat oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga yaitu edukasi hukum ini merupakan bagian dari perwujudan masyarakat yang sadar akan patuh dan cerdas akan hukum. Jadi kesimpulannya secara umum adalah KUHP baru memang melarang kohabitasi ataupun yang sering disebut dengan dua kata yaitu kumpul kebo. Tapi penegakan hukumnya dikunci rapat-rapat hanya untuk keluarga inti demi melindungi privasi kita semua. Jadi kalian jangan mudah untuk percaya dan termakan hoax ya.
Lalu bagaimana menurut kalian tentang pasal kohabitasi ini? Apakah sudah adil atau perlu dikritis lagi? Tulis pendapat dan kolom komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Baik, begitu yang dapat saya paparkan mengenai pasal kohabitasi dan perzinahan, yaitu di pasal 41 dan pasal 2 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Sekian, saya Taruna tingkat 2 jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Bagus dengan Widya Pratama. Pamit undur diri dan sampai jumpa di video edukasi hukum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.